silakan. Tapi kalau darurat, apa Tuhan tidak menciptakan obat yang halal? Pasti Allah menciptakan, mungkin enggak. Dok, saya mau tanya. Ya silakan. Apa dokter juga praktek? Enggak, udah bilang kan. Saya nggak praktek. Bukannya dokter menempuh pendidikan formal untuk menjadi seorang dokter, kenapa jadi berubah haluan? Suka-suka gue dong. Kan jalan hidup saya. Hah? Iya, nggak apa-apa. Biar lucu-lucuan dulu. Ya, nanti saya jawab. Sebenarnya sudah pernah saya tulis kok. Pertama, kenapa saya nggak praktek di rumah sakit? Karena saya tidak menemukan suatu hal yang menarik di sana. Kalau saya obat lagi. Anda datang nggak ke rumah sakit bertemu dokter kalau Anda sehat? Enggak. Jadi dokter itu memang pengobat. Mau tidak mau kan seperti itu bahasanya. Maka rumah sakit, rumah buat orang sakit. Yang saya pikir adalah itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan sesuatu yang challenging di sana. Challenging itu menantang gitu kan. Karena memang dunia pengobatan yang dibawa oleh Barat, yang sekarang kita ini didominasi oleh di sana, ujung-ujungnya kebanyakan obat lagi. Dan sampai detik ini, setahu saya, darah tinggi sama kencing manis tidak selesai. Betul? Masa orang harus minum obat seumur hidup? Apa Tuhan tidak menciptakan obat? Pikir baik-baik di sana. Betul. Itu yang membuat saya tuh gelisah gitu kan. Kalau saya terus menerus itu ya sama juga. Maksud saya tidak bisa memberikan apa ya, inspirasi ini kepada banyak orang gitu ya. Kalau saya di rumah sakit, ya, itu yang pertama, itu yang kesekian. Yang kedua, selanjutnya apa? Kehalalan obat-obatan yang sampai sekarang juga belum jelas kan. Sekarang beberapa obat-obatan, obat batuk sudah mulai ada halal-halalnya, tapi dulu nggak ada. Tapi yang obat yang masih belum halal juga banyak, gitu loh. Apakah itu darurat? Oh, malam saya nggak tahu. Ya, kalau darurat silakan. Tapi kalau darurat, apa Tuhan tidak menciptakan obat yang halal? Pasti Allah menciptakan. Mungkin enggak. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang paling luar biasa adalah ketika saya berpikir, kalimat saya sudah ada ibu-ibu sebenarnya udah catat tadi bahwa semua syariat itu menyehatkan. Orang yang rajin tahajud tidak mungkin kena kanker. Serius, orang yang rajin puasa nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai slogan mereka di dunia pengobatan Barat? Ya mereka nggak ada Tuhannya di Barat sana. Mau diapain? Kurikulum kita kayak begitu gitu loh. Saya tidak menyalahkan dokter, tidak menyalahkan siapapun. Tapi ya kalau bahasa saya itu ya harus ada yang menyampaikan ini kan. Bahwa obat kolesterol itu apa? 8 plus 3 plus B. Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8, 3 ayam mulbit, B-nya berbekam, turun kolesterol insya Allah. Ya kan? Itu kan sunnah Nabi kayak begitu. Apalagi ditambah dengan 19 hari yang lain, dia mulai jangan banyak atau jangan berlebihan makan. Gitu loh. Dan kenal dengan tumbuh-tumbuhan kayak begini. Ya. Itu alasan saya. Kenapa saya nggak praktek lagi sekarang? Karena kalau saya praktek, saya ngurusin 1 jam mungkin 1-2 pasien. Sekarang saya nulis, saya bikin kajian seperti ini, ribuan orang dapat. Betul? Tapi saya tidak meninggalkan itu, maksudnya ilmunya masih ada, saya pakai dan saya terjemahkan ke sini. Dan kalau memang membutuhkan perawatan intensif, kayak ada orang tanya, misalkan sempat konsul dan terjawab mungkin di WhatsApp, bukan di WhatsApp, di DM, di Instagram itu terjawab. Saya bilang, ini penyakit kayak begini nggak cukup dengan cuma sekedar konsul, Anda harus datang ke terapis, herbalis, atau mungkin ke dokter ditanya gitu loh. Jadi kita mencoba mensinergikan, Bu. Tadi kan ada lipom tadi. Lipom tadi itu kan ya kalau pakai herbal ya lama. Mau cepat buang aja. Cari dokter bedah, suntik anestesi, ambil lipomnya, ambil lemak, selesai. Ya. Jadi sekarang itu, kenapa sekarang banyak masalah kesehatan kita yang tidak terpecahkan, bukan tidak terselesaikan dan terus-menerus bertambah karena hulunya tidak kita atur. Baik, saya tanya, Anda datang ke dokter lah, saya tidak menyalahkan dokter, atau makan ke herbalis. Adakah dia menyarankan makan apa? Ada loh. Sedangkan gulanya masalah, nasinya masalah, minyaknya masalah. Gitu loh. Mengubah isi piring kita tuh banyak bisa mengubah hal-hal yang lain. Itu pertimbangannya.
Ya ini jalan hidupku. Ya. Dan saya memahami suatu ayat dalam Al-Quran yang Allah sampaikan dalam surah Fussilat, sehingga saya itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau ditanya profesi terbaik itu apa? Dai. Siapa dai itu? Anda semua, kita dai. Ketika Anda menyampaikan infus water, kunyit, dan Anda sampaikan nanti kalau udah sehat jangan lupa tahajudnya, dia melakukan itu, Anda panen pahala. Itu yang kita mau kejar. Sebagaimana saya pernah cerita, ada seorang di Australia namanya Ali Banat itu, Allah yarham, yang ketika beliau 2015 divonis kanker sama dokter dan umurnya hanya 6 bulan, dan itu beliau itu super tajir. Ketika divonis sama dokter, dia tinggal 6 bulan, seluruh hartanya dia wakafkan untuk bikin satu yayasan di Afrika, namanya di Australia sih, tapi pusatnya, tapi dia geraknya di Afrika, namanya Muslim Around the World. Maksudnya apa? Dari duitnya dia itu sekarang berkembang menjadi pahala yang gak putus-putus. Dari kesehatan ini, Gus, kan kita juga bisa dapat pahala kok. Anda mengajak orang minum madu dengan niat karena Allah, ini dapat pahala. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu majma'in, yang menaklukkan Mesir, yang menaklukkan Persia. Jadi sekarang itu pahalanya orang Mesir itu siapa yang dapat? Sa'ad. Karena Sa'ad yang membawa Islam di sana. Pahalanya orang Persia yang penaklukan Madain itu, Sa'ad dapat pahala. Pertanyaannya, siapa yang dapat pahala Sa'ad? Abu Bakar, karena Sa'ad Islamkan sama Abu Bakar. Sekarang kita butuh scale up amal jariah banget. Amal jariah mungkin semua orang udah paham, tapi kita butuh terboost up, kita butuh bertubi-tubi pahala, karena gak cukup dengan dosa yang kita lakukan. Ya, kenapa saya luar ini pertanyaan bagus banget ya. Maksudnya kenapa saya ngotot-ngotot banget? Karena ngarapin sekarang di dunia pengobatan, kurikulum dokter sekarang saat ini nggak bisa. Itu butuh waktu panjang. Ya sudah, mari kita bergerak bareng-bareng, membantu pemerintah, membantu program ini, gitu kan. Nanti ujung-ujungnya apa? Orang banyak yang sehat, dananya bisa digunakan untuk yang lain. Itu maunya saya. Maka kalau Anda sudah mengikuti kajian-kajian saya ini, bos, sekarang ya jangan cuma berhenti sampai di sini gitu loh. Sampaikan ke keluarga, apalagi Anda yang menguasai dapur gitu loh. Dan niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ya, sehingga Anda dapat pahala. Apalagi dalam rumah tangga, itu Masya Allah, rumah tangga itu ya, itu perusahaan produsen panen atau pahala terbesarnya kita. Anda ngobrol sama teman ya, ngobrol teman kita nggak ada hubungan keluarga, teman biasa cicak gitu, tadi makan apa, nggak ada pahalanya kalau tidak ada menyebutkan asma Allah di sana. Tapi ketika Anda nanya sama suami, misalkan tanya suami, abang makan apa siang ini, itu pahala. Nanya doang, serius. Karena jadi kan ini ibadah tuh. Jadi gerbong itu namanya rumah tangga. Seluruh aktivitas dalam rumah tangga tadi ibadah. Itu dahsyatnya rumah tangga. Jadi ketika Anda menyiapkan madu, menyiapkan kayak beginian dan diniatkan karena Allah, Anda dapat pahala lebih dari Allah nanti. Gitu ya. Terima kasih yang sudah bertanya.